Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia dengan watak kemandirian dan corak pendidikan yang khas. Lembaga ini bertahan dan terus berkembang di Indonesia. Bahkan dianggap sebagai wujud indigenius atau wajah asli pendidikan Indonesia. Tepat tanggal 16 Juni 1998 berdiri sebuah yayasan yang dipimpin oleh Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama, tokoh panutan masyarakat kelahiran Bambu, Nusa Tenggara Barat, 15 Agustus 1945, bernama Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Dengan hanya kobong bambu seluas 3 kali 4 meter sebagai sarana tempat tinggal pertama untuk santrinya. Berangkat dari sebuah kesadaran bahwa pendidikan adalah hak setiap insan, beliau berani mengeluarkan terobosan baru dengan menyelenggarakan pendidikan gratis bagi semua kalangan, namun dengan tetap menjaga kualitas. Pembebasan biaya pun tidak terbatas hanya pada kebutuhan pendidikan, tapi juga pada pemenuhan kebutuhan konsumsi, sarana tempat tinggal, kesehatan, dan sebagainya. Dalam memperjuangkan yayasan ini, yang kian hari semakin banyak santri berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia, bukan saja Abah Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, melainkan istrinya Umi Wahidah, seorang kelahiran negeri Singapura, 14 Januari 1968, ikut andil mendampingi perjuangan beliau, baik dalam penitisan pesantren, proses belajar mengajar, sampai pengembangan pesantren. Jika Abah adalah tokoh sentral yang begitu inspiratif menemukan konsep pendidikan yang dinamis dan selalu relevan dengan zaman, maka Umi adalah penentu arah kebijakan pendidikan umum yang merintis konsep dan menciptakan berbagai inovasi baru bagi dunia pendidikan Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Dengan demikian, karakter pendidikan pesantren terbangun apik dengan sinergis yang saling melengkapi satu sama lain. Inilah yang menjadi alasan tak terelakkan akan tercapainya berbagai prestasi akademik Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Kegiatan santri yang begitu padat mulai dari bangun tidur sampai malam tiba, dengan semua yang ada sebagai bahan pembelajaran dan pendidikan. Mulai dari sekolah, mengaji, bermain, sampai mengantri.
Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman yang menyelenggarakan lembaga pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi memiliki sistem pendidikan yang mengombinasikan unsur pendidikan agama dan umum yang memungkinkan terbentuknya generasi santri yang dinamis dan tangguh menghadapi tantangan zaman, modernitas, dan tetap dilandasi kemampuan spiritual yang memadai. Dan walaupun mereka belajar secara cuma-cuma, namun didatangkan guru yang berkualitas, antara lain lulusan S1, S2, S3, sampai profesor. Ketika hari Jumat, hari libur sekolah dan pada waktu-waktu luang, melalui kegiatan ekstrakurikuler, para santri dibebaskan berekspresi, seperti pramuka, paskibra, PMR, silat, taekwondo, basketball, dan berbagai olahraga lainnya, serta berbagai kesenian, baik dari seni tari, musik, hingga keterampilan tangan. Di samping itu, santri juga difasilitasi berbagai pembelajaran keterampilan khusus, di antaranya menjahit, teknisi, bahasa asing, dan lain-lain. Tidak berhenti di sini, Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman pun mengedepankan pendidikan entrepreneurship santri dengan membangun beberapa pabrik kecil seperti pabrik roti, air heksagonal, tahu, susu kedelai, keripik, koperasi pesantren, percetakan, daur ulang sampah, pertanian, perikanan. Hal ini bertujuan agar kemampuan wirausaha santri dapat terarah dengan matang, baik teoritis maupun praktis. Dan walau dengan peralatan sederhana terbukti dapat bersaing dengan produksi masyarakat. Inilah kenapa Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman yang masih berusia dini ini dapat mandiri, berkualitas, dan diakui unggul. Bahkan sampai mendapat gelar agung dari pemerintah sebagai pondok teladan di seluruh Indonesia. Selain mengembangkan jiwa entrepreneurship, juga membangun jiwa leadership pada diri santri sebagai bekal terjun ke masyarakat. Mereka diperan aktifkan untuk ikut berbagai organisasi, baik formal maupun informal. Dan bagi santri yang telah lulus sekolah tinggi diwajibkan mengabdi selama 2 tahun menjadi pengajar sekolah, atau masuk instansi sebagai karyawan atau direktur perusahaan. Setelah 2 kali sekolah, pagi dan usai makan siang, dan sibuk di berbagai aktivitas di siang hari, barulah istirahat ketika petang datang, menenangkan saraf-saraf otak
dan otot yang tegang. Dengan bertakarub kepada Allah, salat berjamaah dengan khusyuk, mengagungkan asma Allah dengan berzikir dan melantunkan kalam ilahi bersama-sama agar hati dan pikiran tenang. Yayasan yang bercorak pluralisme dan dalam rangka globalisasi pesantren dengan senang hati menjalin hubungan dengan semua golongan, ras, agama, dan bangsa manapun. Sebagai bukti cinta kasih universal telah berdiri megah bangunan sekolah yang dibangun oleh Yayasan Buddha Sekti Indonesia, cabang organisasi kemanusiaan di Taiwan. Tak heran jika banyak tamu berdatangan dari berbagai negeri di belahan dunia karena ingin menyaksikan keunikan pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Dan banyak pula donatur berdatangan untuk mensupport kemajuan yayasan umat yang saat ini berjumlah kurang lebih 18.000 santri menimba ilmu di sini. Melihat diriku terjang sendiri, duduk temanmu mencari cinta sejati. Waktu terus bergulir membawa perubahan. Kini, stafet kepemimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman telah digantikan oleh Umi Wahidah, orang nomor 2 perintis sekaligus pendamping setia almarhum Sayyidina Syekh Sadab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang wafat pada hari Jumat 12 November 2010. Semoga tetap jaya dan sejahtera.